Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Ahmad Haryanto dengan NIM 2424 10 10 2045. Di sini saya akan menjelaskan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Jadi, bahasa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bahasa internasional yang lebih dikenal dan digunakan di dunia. Berbagai faktor mendukung potensi ini, seperti jumlah penutur yang besar, kekuatan ekonomi Indonesia, pengaruh budaya, serta program-program pemerintah untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke masyarakat dunia. Berikut ini adalah analisis mendalam mengenai peluang serta tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia dalam upayanya menuju pengakuan internasional. Yang pertama, jumlah penutur yang signifikan. Bahasa Indonesia digunakan lebih dari 270 juta orang, menjadikan salah satu bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia. Di kawasan Asia Tenggara, bahasa Indonesia dan Melayu saling melengkapi, menjadikan mudah dipahami lintas negara. Lalu, yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang pesat. Posisi ekonomi Indonesia yang kuat di Asia Tenggara menarik minat investor asing, sehingga menambah kebutuhan mereka untuk mempelajari bahasa Indonesia dalam bisnis dan kerjasama. Yang ketiga, pengaruh budaya dan industri kreatif. Musik, film, dan seni Indonesia semakin mendunia. Konten budaya Indonesia yang tersebar di media sosial turut memperkenalkan bahasa Indonesia ke khalayak internasional. Keempat, dukungan pemerintah dan diplomasi bahasa melalui program BIPA. Pemerintah aktif mempromosikan bahasa Indonesia di luar negeri. Kelas bahasa Indonesia kini tersedia di berbagai negara, memperkuat diplomasi budaya Indonesia. Lalu yang kelima atau yang terakhir, potensi dalam pariwisata dan kerjasama internasional. Destinasi wisata Indonesia menarik wisatawan untuk belajar bahasa Indonesia dasar, memperluas eksposur bahasa ini secara global. Selain itu, keterlibatan Indonesia di organisasi internasional seperti ASEAN dan G20 membuka peluang bahasa Indonesia digunakan dalam forum resmi. Meski memiliki banyak potensi, bahasa Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi agar bisa menjadi internasional yang lebih diakui. Tantangan-tantangan tersebut meliputi dominasi bahasa Inggris. Bahasa Inggris telah lama menjadi bahasa global yang digunakan dalam sains, teknologi, dan bisnis di internasional. Dominasi ini membuat bahasa Inggris sulit digantikan atau ditandingi, terutama dalam sektor-sektor strategis. Lalu, tantangan yang kedua, standar kompetensi bahasa yang belum seragam. Belum adanya standar internasional yang jelas dalam pengajaran dan pengujian bahasa Indonesia membuat bahasa ini kurang memiliki legitimasi di berbagai negara. Meskipun ada beberapa lembaga yang menawarkan sertifikasi bahasa Indonesia. Standar yang diakui secara global seperti TOEFL dan IELTS untuk bahasa Inggris masih belum tersedia. Lalu tantangan yang ketiga atau terakhir, keterbatasan fasilitas pembelajaran di luar negeri. Meskipun program BIPA telah berjalan di berbagai negara, akses pembelajaran bahasa Indonesia masih belum merata di banyak negara. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional karena minat belajar yang tinggi tidak diiringi dengan akses dan fasilitas pembelajaran yang memadai. Kesimpulan yang dapat saya ambil, bahasa Indonesia memiliki peluang untuk berkembang menjadi bahasa internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara dan negara-negara yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia. Potensi ini semakin besar dengan adanya dukungan pemerintah melalui diplomasi, budaya, dan bahasa, serta perkembangan ekonomi dan budaya populer Indonesia yang menarik minat dunia. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat mewujudkan
bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang diakui dan dihormati. Terima kasih. Cukup sekian dari video ini tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.